Halo Sobat WK, kembali lagi berjumpa dengan saya Joanita dalam program Warta Karir. Nah, kalau biasanya kemarin-kemarin itu kan kita udah ngomongin seputar dunia kerja. Kali ini saya mau bicara tentang etika melamar kerja. Bukan sekedar melamar kerja aja ya, tapi ternyata ada etikanya. Saya nggak sendiri, tentunya bersama dengan narasumber kesayangan kita yang cantik jelita, Mbak Fitri. Halo. Selamat sore dan selamat datang. Terima kasih Mbak Jonita. Terima kasih ya sudah hadir di sini untuk ngobrol-ngobrol seputar dunia kerja. Apalagi kita mau ngobrol tentang etika melamar kerja, Mbak. Gitu loh Mbak Fitri. Ini udah malang melintang di dunia pelamaran kerja maksudnya ya. Jadi di dunia HRD tuh dia udah yang ngelotok banget gitu ya Mbak ya. Udah ngelihat berbagai bentuk CV. Wih. Dari mulai yang rapi banget sampai yang berantakan banget. Aduh, udah enak ya Mbak ya? Enak kami yang berantakan Mas ya? Nah, jadi ternyata melamar kerja ini kalau saya boleh ambil kesimpulan tadi dari agak keluh-keluhan yang Mbak Fitri ini tuh dari yang berantakan, dari yang rapi, sampai yang berantakan, sampai yang middle-middle aja. Nah, sebenarnya kalau melamar kerja itu yang baik itu seperti apa sih Mbak? Silakan Mbak. Oke. Ini sesuatu yang sering kali dilupakan oleh para pencari kerja. Karena buat mereka yang penting masukin dulu aja masukin gitu aja ya. dulu gitu. Masa sih nggak dilihat gitu dari sekian ribu lamaran yang saya kirim, masa nggak ada yang sama sekali dilihat gitu. Nggak ada yang nyantol lah kalau anak sekarang gitu ya. Baik, terus? Nah, kalau misalnya yang lamar cuma 3-4 orang sih nggak masalah, udah pasti dilihat tuh sama HR. Tapi kalau terus kemudian yang apply 1.000 orang, HR pasti akan pilih-pilih gitu, mana yang menurut mereka lebih layak untuk di review gitu, karena kan kalau nggak buang waktu gitu. Jadi kalau dulu kita bicara CV zaman dulu itu dikirimnya cuma lewat pos gitu ya, apalagi yang masih manual ya Mbak ya, maksudnya masih pakai kertas dan sebagainya gitu ya, sampul coklat. Apalagi zaman saya dulu cuma ada kantor pos. Kalau sekarang kan udah banyak by email ya, udah lebih mudah. Kadang-kadang malah by WhatsApp loh Mbak, biar lebih cepat kan maksudnya kan. Betul. Nah dulu orang masih mikirin tuh amplopnya harus rapi, nggak boleh lecet. Terus kemudian penulisan alamat kantornya juga harus betul sesuai, supaya sampai gitu kan. Kalau sekarang kan nggak, karena mikirnya digital, udahlah kirim-kirim aja pasti sampainya, pasti dibacanya gitu. Nah, ternyata enggak gitu. Kalau ketemu rekruternya yang cuek-cuek aja sih nggak masalah. Tapi kan kita nggak tahu nih ketemu rekruternya kayak apa. Kalau kayak saya, yang mikirin banget yang namanya tampilan dan etika berkirim CV, jadi masalah gitu. Nah, ada beberapa, betul kata Mbak Ari tadi, ada yang kirim lewat email. Channelnya banyak sekarang lewat email, lewat job portal kayak Jobstreet, LinkedIn, Indeed, dan lain sebagainya, sama lewat WhatsApp, betul sekali. Karena kadang-kadang ada rekruter yang nyantumin gitu nomor WA di iklannya. Banyak gitu. Tuh Mbak sekarang Mbak. Banyak karena biar cepet gitu. Iya, benar, biar mereka juga cepet dapatnya gitu kan. Bener, ngeresponnya juga langsung gitu. Nah kalau lewat email yang sering saya temui adalah kirim CV-nya itu di body emailnya nggak ada kata-katanya, jadi beneran cuma attachment, kirim aja, jadi kosong aja. Attachment-nya tuh maksudnya attachment yang dokumen-dokumennya mereka gitu ya? Oke, mostly cuma CV aja sih biasanya. Jadi nggak ada kayak misalnya kayak kelununnya atau permisinya gitu, Ibu HRD tok-tok gitu ya? Bapak Ibu HRD segala macam. Kayak gitunya nggak ada gitu. Nah biasanya kalau saya, rekruternya saya itu saya udah langsung saya ignore, saya nggak baca lagi gitu. Hati-hati ya Sobat WK ya, ternyata body email itu juga harus kalian tuh cantumin juga. Jadi ibaratnya kalau masuk rumah orang, ya permisi-permisi dulu lah, walaupun ini lewat email sekalipun gitu ya Mbak ya. Betul, Oke, betul. Baik. Terus kemudian apa lagi Mbak? Ada yang lebih parah lagi. Yang bikin gemes ibu-ibu HRD inilah gitu. Selain nggak ada body emailnya, nggak ada subject email. Ini lebih aneh lagi buat kita, dia kirim apa sebenarnya gitu. Itu udah pasti kirim salam kayaknya Mbak, mungkin gitu. Ya. Dia pikir kayak posting di Instagram gitu ya, nggak ada caption nggak apa-apa gitu. Nggak bisa kalau yang namanya kita lagi mau mencoba kasarnya peruntungan di perusahaan orang, ya kita harus bisa menjual diri dari kulitnya aja, itu first impression ya, gitu. Kalau lewat job portal, ya ikutin aja, lebih mudah lah ya, karena udah ada aplikasinya ya. Ada aplikasinya. Ya. Nah kalau kayak di LinkedIn gitu biasanya ada 2 channel. Ada kalau misalnya teman-teman apply-nya ada tulisan easy apply, itu biasanya langsung klik, langsung kekirim. Tapi kalau misalnya kliknya apply, itu biasanya nge-link sama perusahaan punya namanya applicant tracking system. Nah itu nanti biasanya masuk lagi ke websitenya perusahaan, ngisi lagi
formnya secara digital, baru kemudian bisa submit applications gitu. Terus kalau itu relatif lebih mudah karena udah di set sama sistemnya, kita nggak bisa modifikasi. Ubah lagi kalau gitu ya. kita ngerubah sedikit nggak sesuai sama defaultnya sistem, udah pasti nggak bisa submit gitu. Yang terakhir lewat WhatsApp, betul, itu lebih simple. Nah ini sering kali ini ngeselin banget sih. Jadi sering banget kali kirim CV, terus barangkali nggak direspon, bukan nggak direspon ya, belum direspon. Iya. Antrian responnya banyak gitu ya Mbak ya? Itu tau nggak banyak banget kandidat yang klik pe. Zaman dulu tuh BBM tuh ping gitu. Jadi itu udah pasti blacklist Gengges buat ya, Mbak, kita. ya? Ganggu ya? Ganggu karena nggak sopan gitu. Kalau mau nanya nggak apa-apa. Jadi sebaiknya gimana Mbak? Sarannya Mbak? Sebaiknya kalau dengan menunggu ini, maksudnya kita kan juga kepengen tahu ya, kayaknya mungkin gini loh, dia mengirimkan itu berarti kan dia membidik perusahaan itu yang dia merasa gue qualified kok di situ, gitu, menurut dia gitu kan. Nah, sebaiknya apa yang harus dilakukan dengan menunggu ini, misalnya apakah boleh bertanya ataukah ya udah nunggu aja sih atau gimana, harus aktifnya seperti apa si pelamar kerja ini? Bertanya, boleh banget. Tapi tadi saya sampaikan harus dengan cara yang sopan, proper gitu ya. Dan mohon juga dimengerti bahwa aplikasi yang masuk cukup banyak. Jadi kalaupun misalnya WhatsApp belum dijawab, jangan tadi yang saya bilang ping, tunggu aja gitu. Jangan caper dengan cara yang salah gitu. Baik. Capernya pakai prestasi aja ya. Baik. Kemudian gini Mbak, saran dari Mbak Fitri sendiri sebagai seorang ibu HRD yang sudah malang melintang di dunia lamaran kerja gitu ya. Tadi kan sudah ada tips-tipsnya nih. Ya udah pokoknya ikutin aja, menulis dengan baik dan sebagainya, menulis lamaran kerja dengan baik. Nah, saran-sarannya apalagi sih Mbak, kan kalau sekarang ini kan eranya ini maunya serba cepat gitu loh. Dan kita juga mikirnya berarti si perusahaan yang kita bidik itu juga maunya kan juga cepat gitu. Nah, saran-saran dari Mbak sendiri apa sih untuk kita semuanya supaya kita nggak terjebak di situ gitu loh? Gimana kira-kira? Terjebak di ya tadi misalnya kirim lamaran by email maupun aplikasi tuh akhirnya ya kayak cuman kebuang atau tidak dilirik sama sekali. Nah, yang poin paling penting yang harus diperhatikan menurut Mbak tuh apa? Nah, ini biasanya apakah misalnya gini Mbak, apakah fotonya harus yang cantik, yang good looking atau gimana? Nah, ada juga yang selain pakai cara tadi taruh foto yang cantik dan lain sebagainya, tuh ada juga yang ngirimnya berkali-kali gitu. Nah, itu jangan juga gitu. Satu hal ini benar juga ganggu gitu ya Mbak? Iya, berkali-kali gitu dari berbagai channel dikirim semua, kirim email iya, kirim dari job portal iya, WhatsApp iya gitu. Kalau mau kirim dari satu channel aja, misalnya lewat job portal atau email, nanti WhatsApp-nya tinggal kasih tahu bahwa kita sudah kirim atas nama ini di tanggal sekian, misalnya kayak gitu. Jadi pemberitahuan gitu pemberitahuan ya, notifikasi aja gitu, bukan kirim CV lagi gitu. Nah, kalau tadi bicara supaya stand out CV-nya, nanti kita akan bahas tersendiri mengenai CV yang menarik untuk rekruter saat ini. Baik. Kalau misalnya company-nya pakai, tadi saya sempat mention ya ATS ya, Applicant Tracking System, itu CV-nya harus sesuai sama ATS, namanya ATS friendly. Nanti kita bahas tersendiri gitu. Karena itu yang screening udah bukan manusia lagi, yang screening udah sistem. Nah, jadi HR itu hanya akan follow up yang sudah disetujui sama sistem. Jadi sistem ATS ini akan ngurutin tuh CV-CV mana aja yang sesuai sama parameternya mereka gitu, keywordnya apa segala macam diurutin, nanti HR cuma akan follow up yang misalnya ranking 10 besar gitu atau 5 besar gitu. Itu kalau kita bicara lewat job portal. Kalau misalnya lewat email, menurut saya tadi yang saya sampaikan, CV-CV yang dikirim dengan cara yang proper. Tadi body emailnya ada, lalu kemudian subjeknya juga clear, itu akan jauh lebih dilirik. Sama mungkin yang perlu saya ingatkan adalah kalau teman-teman masih punya alamat email yang agak fancy gitu ya, kalau saya nggak bilang alamat emailnya aneh-aneh, diganti deh jadi lebih profesional. Baik, jadi ada misalnya Ari Love siapa namanya Budi misalnya gitu @gmail.com. Aduh, jangan deh, itu hilangin deh. Itu buat kita ini kita kayak nggak dihormati sebagai perusahaan gitu. Jadi
bikin aja email baru lagi yang jauh lebih profesional menurut saya gitu. Baik. Nah, jadi alamat email dari kita ya, nama email kita sendiri pun juga harus diperhatikan ya. Kalau teman-teman serius mencari kerja, jadi jangan sampai misalnya aduhai apa gitu-gitu ya, jangan kayak gitu kan. Jadi ya udahlah misalnya pakai nama sendiri Joanita, kemudian joanita@gmail.com atau mungkin fitri@gmail.com. Udah cukup itu aja, mungkin akan lebih diingat sama para recruitersnya. Nah, kemudian gini Mbak, kalau untuk lebih dari satu posisi yang menurut kita para pelamar itu masuk kriteria yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, apakah harus satu aja atau boleh di tiap-tiap posisi itu kita juga kirim dengan yang berbeda? Gimana menurut Mbak? Karena kan sebenarnya posisi kita kan dirinya sama gitu loh. Saran Mbak gimana? Oke, kalau posisinya berbeda sebenarnya nggak apa-apa kirim beberapa CV gitu karena nanti jalurnya beda-beda. Tapi kalau misalnya itu kalau lewat job portal, tapi kalau misalnya lewat email sama WhatsApp, minat ke posisi lain itu bisa disampaikan di body email atau di teks WhatsApp gitu bahwa saya apply-nya untuk posisi ini gitu, betul. Tapi saya juga tertarik dengan posisi ABCDE karena saya punya pengalaman handle ABCDE tadi gitu. Tapi kalau job portal silakan aja karena nanti linknya masuknya beda-beda. Kalau misalnya cuma kirim satu takutnya malah nggak ke capture di posisi yang lain. Gitu. Iya baik. Jadi pengalaman dari beberapa teman saya nih Mbak, ada yang dia melamar sebagai PA, tapi di situ juga ada dia membuka lowongan juga sebagai sekretaris gitu kan, sekretaris direkturnya. Nah mungkin dia mau untuk nih siapa tahu nih kan kita kan juga suka yang aduh siapa tahu nih yang diterima yang mana nih, jadi pengennya dua-duanya karena ternyata kualifikasinya tuh hampir mirip gitu, syarat-syaratnya tuh harus hampir mirip. Betul. Jadi itu berarti bisa untuk kalau misalnya nih Mbak kayak satu aja begitu kan karena kan tugasnya juga hampir mirip ya jobdesknya, cuman mungkin beda-beda sedikit gitu ya. Kira-kira apakah akan menimbulkan kesan negatif dari recruiters bahwa mungkin dinilai kamu kayak serakah atau nggak kasih kesempatan yang lain tuh gitu kayak gitu nggak sih Mbak? Gini. Atau ya udah nggak apa-apa kalau kamu memang berani dan punya kemampuan silakan gitu gimana Mbak? Kalau posisinya yang mirip banget kayak tadi, PA dan personal mirip ya Mbak ya? Mirip banget buat saya sih, menurut saya satu aja. Oh, baik. Kalau posisinya agak berbeda, kayak misalnya kalau di HR itu kan ada beberapa bagian tuh, rekrutmen, ada training misalnya gitu. Itu yang kemudian menurut saya bisa kita apply untuk dua, karena itu role-nya beda banget. Tapi kalau PA sama sekretaris menurut saya itu deket banget gitu. Jadi satu aja cukup. Nanti rekruter juga akan lihat kok cocoknya kemana gitu ya Mbak? Benar, lewat interview, lewat CV-nya dan lain sebagainya gitu. Baik, jadi itulah tadi etika melamar kerja yang sudah disampaikan oleh Mbak Fitri. Nah, sekarang untuk yang sebelum ditutup kita dengerin dulu ya saran dari Mbak Fitri dan juga tips and trick supaya lamaran kerja Anda tuh nggak dibuang atau nggak jadi sampah aja atau jadi nggak kepake gitu kan, ya kan sayang ya. Jadi silakan Mbak untuk kita semuanya tipsnya tuh apa aja supaya ya dilirik gitu lah dengan para rekrutersnya dan juga ya kita kan jadi merasa nggak sia-sia gitu loh Mbak, bahwa ada hasilnya nih usaha gue gitu. Gimana Mbak? Silakan. Oke. Yang pertama yang pasti adalah sesuaikan CV dengan industri yang dari perusahaan yang dilamar. Jadi kalau misalnya perusahaannya misalnya bank gitu ya, jangan bikin CV yang terlalu colorful. Oh baik. Gitu, karena akan buat kita ini berlebihan gitu. Tapi kalau misalnya dia apply-nya ke industri entertainment atau media, baru bisa gitu ya. Itu mungkin barangkali bisa jadi malah jadi added value gitu karena dianggap mungkin orangnya kreatif, lalu kemudian open mind gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi yang sudah saya sampaikan, kalau kirimnya lewat email jangan lupa menyertakan subjek sama kemudian body emailnya juga diisi. Dan jangan lupa attachmentnya di-attach, suka ada yang kirim juga tuh, nggak ada kelupaan ya kelupaan gitu. Jadi sebelum kirim biasakan untuk cek dulu berkali-kali apakah ada typo dan lain sebagainya di body emailnya itu. Terus dari CV-nya sendiri tadi saya udah sampaikan harus sesuai sama industrinya, pakai font yang standar, jangan. Biasanya apa Mbak? Yang sana tuh Times New Roman, lalu ada Arial, ada Calibri, ada Tahoma gitu. Itu yang standar. Karena mungkin ada yang suka
font yang mungkin kayak tulisan sambung gitu, mendingan nggak usah. Gitu ya. Comic Sans terlalu casual ya gitu. Jadi nanti aja buat keperluan yang lain, bikin PPT dan lain sebagainya gitu. Saya rasa buat di awal cukup itu gitu. Selain tadi saya sampaikan kalau misalnya kita kirimnya lewat job portal harus ATS friendly. Udah banyak kok sekarang free CV Maker applications di di Play Store. Lalu ada juga kalau yang punya Canva pakai Canva bisa, atau ada yang online juga gitu. Banyak banget gitu. Itu aja sih menurut saya, dan jangan lupa kasih brief introduction mengenai pekerjaan yang saat ini dijalanin, karena ada juga yang cuma kasih posisi. Saya posisinya PA. Tapi dia nggak ceritain. Dia nggak cerita ngerjain apa, karena bisa jadi tugas PA di perusahaan A dengan di perusahaan B beda-beda gitu. Ada barangkali yang kerjanya sebenarnya sekretaris tapi disebutnya PA gitu. Jadi nggak usah panjang-panjang, 2-3 poin aja, tapi paling nggak itu bisa menggambarkan pekerjaan kita. Karena kalau saya nih rekruternya, kalau cuma ngasih job title doang sama perusahaan, saya mungkin nggak akan prioritasin. Kalau kandidatnya sedikit, mungkin nanti saya akan coba follow up dengan interview. Tapi kalau misalnya banyak, ribuan gitu ya, itu belakangan aja lah gitu. Sama tadi ya Mbak, kalau misalnya ada beberapa posisi yang mau dilamar, ya lihat dulu ya posisinya Mbak. Kalau misalnya mirip ya satu aja. Tapi kalau misalnya memang berbeda atau bertolak belakang, itu mungkin sendiri-sendiri aja, karena memang ternyata rekruternya itu juga mungkin masing-masing ya Mbak ya, gitu ya. Baik. Pokoknya intinya treat CV itu sebagai cara jualan kita di awal sebelum nanti kita masuk ke tahap berikutnya. Intinya kan kita jual diri gitu kasarnya gitu ya. Jadi gimana kita mau dibeli sama orang kalau kita jual dirinya juga nanggung-nanggung gitu. Jadi yang total ya, all out, tapi juga harus yang rapi gitu ya Mbak ya. Nah, terus satu lagi Mbak, ini pertanyaan terakhir. Itu kita mesti tahu nggak sih perusahaan, background dari perusahaan yang kita lamar gitu? Menurut Mbak gimana? Menurut saya iya. Apakah harus dicantumkan juga kayak misalnya kayak sekilas saya sudah mengenal perusahaan Bapak yang bergerak di bidang gitu-gitu nggak sih Mbak? Oh nggak perlu. Oke, baik. Lebih ke nyesuaiin aja sama nanti konten dari CV-nya. Jadi kayak tadi saya bilang, kalau misalnya ke industri kreatif mau dibikin sedikit colorful nggak apa-apa, tapi kalau ke industri yang lebih formal, gitu ya? Yang ini aja, yang standar aja gitu CV-nya gitu, lebih ke situ. Nah, background mengenai perusahaan akan jauh lebih menjual, pengetahuan kita soal background perusahaan akan lebih menjual ketika kita interview. Oh gitu. Baik, jadi ditahan dulu ya Mbak ya. Cukup tahu, tapi ditahan dulu, nggak usah dikeluarin pada saat bikin surat lamaran kerja, gitu ya Mbak ya. Oke, baik, tipsnya keren juga. Terima kasih Mbak Fitri. Kita nanti ketemu lagi dalam bahasan yang beda ya. Kita nanti akan bicara lagi nih untuk yang selanjutnya. Mungkin kita akan bicara tentang bagaimana seluk-beluk lamaran CV-nya tuh kayak apa, atau tips dan trik interview, dan juga macam-macam lah, mungkin strategi dan nego gaji. Tapi kalau misalnya Sobat WK ada yang mau usul nih, mau dibahas tema tentang apa yang terkait dengan karir, silakan komen di bawah ini. Dan boleh juga misalnya Mbak tolong dong baiknya kalau pada saat interview tuh pakainya harus gimana, pokoknya bagaimana datang ke satu panggilan interview itu harus dicek apakah perusahaannya benar-benar yang sesuai atau cuman zonk, karena banyak juga yang merasa kok kayaknya gue nggak melamar tapi kok dipanggil gitu loh Mbak. Nah, nanti Mbak Fitri akan kasih tips-tipsnya juga untuk hal-hal yang seperti ini ya. Baik, terima kasih Sobat WK, sampai ketemu lagi di bahasan selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.